Saksikan gelar perkara, saudara. Berwaspadalah Anda terhadap penipuan dan pemerasan yang membawa atribut polisi. Pasalnya di Balikpapan, Kalimantan Selatan, seorang pria mengelabui korbannya hingga tertipu ratusan juta rupiah. Lalu bagaimana akhirnya pelaku ini dapat ditangkap? Berikut ini penelusuran dari tim gelar perkara. ADF 38 tahun warga kota Balikpapan, Kalimantan Timur diringkus pihak kepolisian setelah melakukan aksi penipuan dan pemerasan terhadap warga. Di dalam aksinya, ADF mengaku sebagai anggota Densus 88 bermodalkan pistol mainan dan lencana kepolisian. ADF memperdayai korbannya hingga jutaan rupiah. Bagaimana modusnya? Ikuti penelusuran kami. Pria berinisial ADF akhirnya diringkus kepolisian setelah memeras dan menganiaya korbannya dengan atribut kepolisian. Pelaku mengaku baru akan menggunakan uang hasil tipunya, namun polisi terlanjur menangkapnya. Tim gelar perkara menggali bagaimana pelaku menipu korbannya dengan atribut Polri. Pertemuan korban dengan pelaku beberapa bulan silam membuat pelaku berani meminjam uang dengan kekerasan karena mengaku sebagai polisi bagian Dar Densus 88. Pertama, ini bisa diungkap karena adanya laporan dari korban kepada kami. Kemudian tim kami langsung menindaklanjutin. Alhamdulillah setelah laporan ini tidak lebih dari 1 kali 24 jam sudah kita bisa tangkap. Ya, caranya kita tracking, ya, kita tracking handphone si pelaku ini, keberadaannya, baru kita lakukan penangkapan. Kalau boleh tahu, apa motif pelaku hingga mengaku-ngaku anggota kepolisian dan sebagai satuan elit Densus 88? Ya, motifnya dia memang hanya untuk melakukan pemerasan aja, ya, melakukan pemerasan terhadap korban. Gitu. Antara pelaku sama korban ini saling kenal, ya, saling kenal. Di bulan September 2020, ya, saling kenal. Kemudian dalam perkenalan ini memang pelaku sudah langsung melakukan aksinya dengan cara menggunakan atribut-atribut kepolisian. Dia mengaku dari Densus, kemudian dia menggunakan lencana kewenangan yang dikalungkan itu, kemudian dia juga membawa airsoft gun gitu untuk meyakinkan si korban. Nah, kemudian korban ini percaya, yakin karena dianggapnya itu memang polisi beneran. Nah, terjadi pertemuan-pertemuan berikutnya, komunikasi-komunikasi berikutnya, sampai mereka ada kesepakatan untuk bisnis, melakukan bisnis bersama lah, kan gitu. Melakukan bisnis bersama, ya, dari situlah mulai ada aksi-aksi yang dilakukan oleh pelaku ini kepada korban sampai terjadi pemerasan itu. Hasil penyelidikan dan penyidikan kita ini korban ini baru yang pertama, ya, baru pertama melakukan aksinya, dan menurut pengakuannya belum ada dia melakukan aksinya di tempat lain atau kepada orang lain. Yang bersangkutan
beraksi sendirian, ya sendirian. Dia melengkapi diri. Ada juga atribut lain tuh, ada pilcap polisi, ya yang paling masyarakat itu yakin ya karena ada lencana yang mirip, punya lencana tanda kewenangan polisian itu tadi. Penangkapan kita kembangkan, kita melakukan penggeledahan dan lain sebagainya. Kita menemukan barang bukti itu 1 unit airsoft gun jenis Colt Defender series, ya, warna hitam, series 90 warna hitam. Ada 1 kartu anggota Perbakin, ya, atas nama pelaku, ya. Kemudian kita juga menemukan 1 lencana Polri, ya, 1 lencana Polri. Kemudian kita temukan juga buku tabungan yang bersangkutan. Kemudian kita ada juga menemukan uang tunai sama atribut-atribut kepolisian yang lainnya seperti filcap apa tadi kita juga temukan di situ. Pertemanan gitu aja, ya, pertemanan biasa. Tapi dari awal dia pertemanan itu si tersangka ini memang sudah punya niat untuk melakukan pemerasan nantinya, karena pada saat perkenalan itu dia sudah menggunakan atribut-atribut itu untuk meyakinkan si korban. Gitu. Atas perbuatannya kemarin mungkin bisa dijelaskan sanksi dan hukuman pelaku apa yang? Ya, nanti maksimal bisa dijatuhkan hukuman 9 tahun, ya, 9 tahun penjara. Itu pasal yang akan kita terapkan nanti Junto 378 dan 351, karena di situ ada penganiayaannya, ada pengancamannya, ada pemerasannya di situ. Kejadian bermula ketika pelaku datang ke rumah korban untuk meminjam sejumlah uang dengan alasan uang untuk karir kedinasan sebagai anggota Polri. Pelaku pun meminta uang sejumlah 40 juta rupiah. Tidak diberikan, pelaku justru menganiaya korban hingga korban ketakutan dan mentransfer sejumlah uang kepada pelaku. Korban pun melapor ke pihak kepolisian karena pelaku melakukan kekerasan serta pemerasan. Saat diringkus, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari pelaku, mulai dari 2 pistol, atribut Polri, serta buku tabungan. Pelaku pun mengakui jika dirinya memeras korban karena kebutuhan uang. Ide menjadi anggota Densus Gadungan pun spontan ia lakukan. Anda untuk melakukan aksi ini dan terinspirasi dari mana sih untuk menjadi anggota Densus 88 Gadungan? Motifnya untuk minta uang aja, Pak. Kalau saudara sendiri bagaimana saat menjalankan aksi-aksi penipuan ini sendiri? Ya baru sekali ini. Terus bagaimana caranya untuk meyakinkan korban dan bagaimana pada saat Anda melakukan aksi penipuan itu sendiri? Ya karena dia melihat saya pakai rencana itu aja, Pak. Kalau boleh tahu berapa lama aksi ini sudah berjalan? Baru ini, Pak. Ada berapa bulan atau berapa tahun? Nggak lama sih, dia baru datang ini aja, nemuin si korban ini. 2 bulan, 3 bulan ada? Ya sekitar segitu. Sekitar itu. Boleh tahu uang ini rencananya kan digunakan untuk apa sih hasil dari aksi penipuan? Ya nggak digunakan, mau dipakai aja, Pak. Mau dipakai aja ya. Dan memang baru 1 ini dan tidak ada korban lain? Nggak ada. Dan kenapa harus menjadi anggota Densus, tidak memilih yang lain? Terinspirasinya dari mana? Kenapa harus jadi anggota? Kurang tahu juga. Seketika langsung muncul gitu ya? Iya. Dari kacamata kriminologi, atribut polisi masih menjadi hal yang tabu di sebagian masyarakat.
Pola pikir warga mengenai berseragam perlu diedukasi dengan benar agar kasus ini tidak terulang. Fenomena sosial hari ini ya, beberapa kali kejadian tindak kejahatan itu ada yang orang berpura-pura menjadi polisi, ada yang pura-pura menjadi densus, istilahnya ada polisi gadungan ya. Nah ini terjadi karena ya seragam polisi, seragam aparat itu masih menjadi sesuatu yang wah buat masyarakat gitu. Itu yang pertama terkait dengan seragam. Kemudian yang kedua, ada budaya hukum. Masyarakat pada saat melihat petugas, melihat aparat itu tanpa harus bertanya. Ini kan belum menjadi budaya nih. Karena pada saat kita berhadapan dengan aparat, begitu masyarakat berhadapan dengan orang berseragam, itu sudah pasti yakin bahwa dia adalah aparat. Nah, ini karena posisi seragam aparat ini sangat disegani, dihormati, bisa juga ditakuti oleh masyarakat, sehingga ini adalah potensi untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk berbuat jahat. Minimal orang yang membeli seragam kepolisian ya harusnya dapat membawa surat dari instansinya. Nah, harusnya ada regulasi itu, tapi gimana detailnya nanti diskusinya lebih panjang lagi. Tapi minimal ada siapa yang berhak untuk menggunakan seragam itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Kalau kita ngomong siapa yang berhak memproduksi, khawatirnya kita menghalangi sisi ekonomi. Oke, masyarakat boleh mencetak, penjahit boleh menjahit, tapi yang boleh untuk mengakses atau boleh membeli atau boleh memesan harus membawa surat dari instansinya. Ketika itu tidak dilakukan, ya maka harusnya seragam tidak boleh didapatkan oleh siapapun. Minimal menunjukkan tertanam di benak masyarakat bahwa melihat seragam itu pasti aparat, tanpa pernah mengcross-check dulu. Belum ada budaya, mohon maaf Bapak ini polisi atau bukan? Coba saya boleh lihat KTA-nya, boleh lihat. Nah ini kan kalau kita lihat film barat kan gitu kan. Ada itu kan semacam edukasi yang diberikan dari tontonan-tontonan, baik itu melalui film atau acara-acara yang memang itu acaranya Polri misalkan. Itu bisa menjadi ruang untuk edukasi ke masyarakat. Kalau ketemu aparat, kalau ketemu polisi, ya tanya dulu identitasnya. Mengungkapkan ADF melakukan tindak pidana pemerasan dan penipuan dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan semata. Saat ini ADF dikenakan pasal penipuan, pemerasan, dan kekerasan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Yanuar Rizwandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur.